rentang usia nih dok, bisa diperkirakan nggak dok? Untuk orang Indonesia rata-rata 50 tahun ya, 50 sampai 55 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang tergantung etnis, tapi kalau Indonesia kurang lebih umur 50 tahun. Mungkin dari penonton atau terutama para wanita di luar mungkin kayak takut nih. Iya. Kayak gimana sih aku harus menghadapi ini semua, panggilan alam ini bagaimana, kan bingung juga itu dok. Udah menopause kayak habis manis sepah dibuang gitu. Dan ini terutama buat oma-oma juga yang sudah mengalami menopause, itu juga harus lebih love yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat. Selamat datang di podcast Sapa Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Rohimatul Alia Dewi Elvina. Biasa disapa dengan Dr. Alia sebagai host dari Sapa Sehat kali ini. Kali ini kita memperingati Hari Menopause Sedunia. Jadi kita akan membahas nih seputar kesehatan wanita, yaitu tetap cantik dan bugar pasca menopause. Di sini saya nggak sendirian tentunya, yang pasti saya ditemani oleh pakar yang Masya Allah, Subhanallah, yang luar biasa cantik juga, dengan keilmuannya yang luar biasa. Kita juga akan sharing ilmu di sini, yaitu dengan Dr. Kusuma Andriana, spesialis obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah. Masih sibuk dok? Seperti biasa. Ya, ini kan kita memperingati tentang menopause ya dok. Ya. Dan semua wanita tentunya nggak hanya di Indonesia aja ya dok ya. Di seluruh dunia pasti akan merasakan yang dimana masuk fase menopause itu. Nah, apa sih dok menopause itu sebenarnya? Terima kasih ya Dr. Alia. Sebenarnya menopause itu kalau mau dibilang panggilan alam ya. Karena kita suka tidak suka, mau tidak mau pasti akan ngalami ya. Kalau usia kita sampai sana ya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang bingung ya. Jadi dok, head saya udah jarang nih, apa sudah menopause gitu ya. Menopause itu sebenarnya kalau 12 bulan berturut-turut tidak head. Ya. Nah, kalau misalnya dok 3 bulanan nih dok saya baru head gitu. Enggak, jadi ada istilah pramenopause, ada perimenopause, dan ada menopause. Jadi kalau pramenopause itu biasanya sekitar 10 tahunan sih sebelum menopause. Jadi memang sudah mulai kacau gitu ya. Tapi yang penting saat premenopause masih bisa hamil. Itu masih bisa dok? Pra ya, yang pra. Terus kalau yang perimenopause itu sekitar ya kurang lebih 5 tahunannya, itu lebih kacau lagi biasanya. Sudah mulai muncul gejala-gejala menopause. Nah, tapi ketika sudah 12 bulan berturut-turut tidak head sama sekali, resmi menopause. Resmi menopause. Resmi. Mungkin kalau dari rentang usia nih dok, bisa diperkirakan nggak dok? Untuk orang Indonesia rata-rata 50 tahun ya, 50 sampai 55 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang tergantung etnis, tapi kalau Indonesia kurang lebih umur 50 tahun. 50 tahun. 50. Terus kan tadi juga pramenopause masih bisa hamil tuh. Ya. Itu kok bisa dok? Apakah dia memang masih bisa untuk masih keluar, subur gitu ya. Subur, sebenarnya menopause itu kan suatu kondisi di mana sel telur seorang perempuan kan habis. Nah, setiap bulan seorang perempuan itu subur dengan mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur nggak dibuahi dia jadi head. Nah, kalau dibuahi dia hamil. Nah, pada premenopause maupun perimenopause masih ada sel telurnya. Sehingga masih bisa head walaupun jarang-jarang, tetapi masih bisa head. Jadi saya juga punya pasien umur 46 tahun masih bisa hamil seperti itu. Ya kan terserah Allah ya. Iya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul. Wah, berarti memang luar biasa juga ya ini. Betul. Kita nggak bisa menebak kapan kita menopause. Ya kurang lebih umur 50 tahun itulah. Jadi kita sudah prepare lah ya seperti itu. Nah, kan ini kita prepare nih. Nah, mungkin ada gejala yang bisa kita amatin, dok, terkait menopause sama pasca menopause. Yang paling jelas sebenarnya itu adalah head yang mulai kacau ya, seperti itu. Nah, gejala yang lain itu biasanya dia terasa hot flashes atau semburan panas di wajahnya, terus kadang keringat
berkeringat padahal cuaca nggak panas seperti itu. Terus moodnya angin-anginan, ya itu gejala yang sering dirasakan ya. Moody gitu ya dok ya? Ya moody lah seperti itu. Jadi emosionalnya nggak stabil lah seperti itu. Nah itu yang sering terjadi sih pada perempuan ya. Nah memang ternyata orang Indonesia itu lebih jarang ngalamin. Oh, jarang dok? Ya, karena orang Indonesia kan konsumsi sehari-harinya tahu tempe. Iya. Ya, nah tahu tempe kan mengandung fitoestrogen. Nah, kita menopause itu kan yang paling ini adalah estrogen kita kan turun. Nah, kita memang tahu dan tempe itu mengandung estrogen memang tidak setinggi sekualitas estrogen alami, tetapi dia bisa membantu. Beda dengan orang barat yang keluhannya banyak banget. Jadi semburan panas, terus moodinya nemen seperti. Tapi untuk orang Indonesia jarang banget. Apalagi orang Indonesia kan ya wis wayahe gitu. Jadi dia nerimo gitu loh. Iya. Oh, baru tahu saya kalau misalnya orang Indonesia tuh jarang banget merasakan gejala itu. Tapi mungkin beda ya kalau anak-anak sekarang kan nggak mau makan tahu tempe, nah itu dia. Hati-hati kalau Gen Z sekarang mungkin bisa ngalamin tuh. Tapi kalau dari makanan itu sebenarnya bisa mengawali premenopause itu atau makanan bukan mengawal ya. Jadi dia menstabilkan aja hormonnya. Jadi adanya sel telur kan maka kemudian siklus head kita menjadi lebih ritmis ya, lebih rutin. Nah, kalau sel telurnya habis otomatis siklus head juga akan berhenti sehingga istilahnya naik turunnya hormon estrogen, progesteron itu udah nggak ada seperti itu. Sehingga kemudian muncullah nanti gejala-gejala yang nanti akan dibahas kan ya. Iya, Oke. Ya, terus habis itu kan menopause itu juga mempengaruhi hal-hal yang lain kayak misalnya tadi juga udah disebut ya terkait suasana hati, terus habis selain itu juga mempengaruhi dari organ-organ dalam gitu kan, kayak misalnya tulang, terus habis itu otak dan lain sebagainya. Kan intinya adalah menopause terjadi turunnya estrogen yang luar biasa turun ya. Jadi ya betul. Walaupun ada estrogen yang lain ya, yang terutama turun adalah estradiol. Jadi ada 3 macam estrogen, tapi yang berpengaruh adalah estradiol ya di dalam tubuh kita. Nah, turunnya estradiol ini bisa pengaruh kepada jantung kita. Jadi perempuan yang menopause lebih gampang mengalami serangan jantung ya. Terus kemudian vaginanya terasa kering ya. Jadi keluhannya biasanya nyeri pada saat berhubungan. Terus kemudian yang kalau kulitnya keriput, gampang gemuk. Betul, gampang gemuk. Terus was-wasnya orang-orang semua. Ya, betul. Karena memang pengaruh estrogen yang turun. Terus kemudian kalau biasanya udah 10 tahun setelah menopause, lebih ke arah osteoporosis. Jadi memang kita perlu waspada banget ya dengan ini. Tapi bukan berarti jangan dihindari. Itu panggilan alam. Iya, itu mungkin dari penonton atau terutama para wanita di luar mungkin kayak takut nih. Iya. Kayak gimana sih aku harus menghadapi ini semua panggilan alam ini, bagaimana kan bingung juga itu dok. Ya. Mungkin dari dokter Kusuma ada tips and triknya nih untuk menghadapi, apalagi ikhlas kan susah tuh dok. Iya betul. Kalau saya kebetulan saya alhamdulillah sudah menopause ya. Saya sudah menopause, saya umur 49,5, head terakhir, kemudian 50,5 lah saya kemudian ya saya hitung sendiri. Oh saya resmi nih menopause umur 50,5 gitu ya. Nah, jadi yang saya sempat sih mengalami ada semburan panas dan sebagainya, tapi karena saya menganggap ini mah biasa. Jadi ini ini memang gejala yang akan saya alami. Jadi pertama memang siap menghadapi itu yang paling penting gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua memang sering angin-anginan, emang itu terasa banget ya. Nah ini memang pasangan yang harus tahu gitu ya, karena kalau nggak bisa perang nih gitu ya, apalagi perang dingin gitu ya. Betul, nggak tahu perang panas, perang dingin gitu ya, itu bisa terjadi banget seperti itu. Tapi memang kita juga, tapi lama kelamaan dia akan reda sih seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana dengan kayak misalnya gampang gemuk ya, gampang gemuk itu sebenarnya karena estrogen turun dia lemak kita itu lebih numpuk ke arah perut yang sekarang kita sering mendengar metabolic syndrome ya. Nah perubahan itu akan membuat lemak numpuk di perut, kemudian terjadi resistensi insulin ya seperti itu. Kemudian juga
kita lebih susah tidur biasanya. Orang menopause itu lebih gampang stres, kan? Dia susah tidur. Nah, kalau dia susah tidur, otomatis sebenarnya tidur yang tidak cukup itu akan memicu lapar. Oh, jadi makan terus ya? Nah, makan terus. Nyemil malam hari. Betul. Nah, itu sebenarnya jadi sebaiknya memang dengan kita siap menghadapi, oh saya akan menopause, kemudian saya akan menghadapi ini, dan seterusnya, kita jadi ikhlas deh ngadepin. Tapi memang harus kemudian bukan iyalah saya udah menopause tapi kemudian tidak melakukan apa-apa, ya enggak juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya kayak kesiapan hati aja ya, Dok ya, untuk menghadapi itu. Ya kesiapan hati iya, dan juga kesiapan ini ya sebenarnya kita kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang tentu sehat ya, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menghindari gemuknya misalnya metabolic syndrome itu, maka kita sudah mulai, sebenarnya nggak hanya yang menopause ya, yang tidak menopause pun sudah harus bersiap ya. Jadi sebaiknya proteinnya 50%, terus nanti seratnya 30%. Jadi kemudian karbonnya 20%, jangan di skip karbonnya ya. Tetap harus karena kan makanannya harus seimbang, gizi seimbang. Tetapi dengan begitu kita bisa memprioritaskan protein dengan protein serat banyak, itu awet kenyang. Awet kenyang. Nah, kemudian ya dibantu dong olahraga. Susah nih olahraga. Olahraga tuh agak gimana ya, seperti itu. Buat wanita-wanita yang aktif bekerja sebelumnya terus habis itu berhenti, kan bingung tuh, Dok. Ya, sebenarnya harus dibikin to-do list sih. Harus ada to-do listnya. Memang kita harus kita harus olahraga, terutama olahraga yang membentuk otot sebenarnya. Kayak nge-gym gitu ya, Dok? Boleh, ada gerakan-gerakan tertentu yang membuat otot kita, dan otot itu kan akan menyimpan protein sehingga lemaknya nggak numpuk di perut, di bokong misalnya itu. Jadi ya mau dong menopause juga langsing, sehat gitu, glowing ya, maunya kan gitu ya. Ya kan, biar menghadapi menopause-nya juga tetap cantik, bukan gitu ya, seperti tema kita hari ini. Oh ya, satu lagi, orang menopause kan cenderung dia berkerut ya. Nah, kalau dia berkerut sebenarnya ya karena turunnya estrogen juga seperti itu ya, karena memang bertambahnya usia, kolagen kita juga semakin turun. Ya, jadi sebenarnya di atas umur 30, kolagen kita udah turun. Ya, udah turun. Jadi memang kita perlu nih mengkonsumsi kolagen, tapi tentu yang harus dulu ya, yang aman ya. Kalau yang betul, karena ada yang kalau misalnya sekarang orang bilang kolang-kaling bagus, kemudian ada yang ceker ayam bagus juga, tapi ya kita perlu membaca lebih banyak lah tapi yang penting kita tambah ya di kolagen itu supaya memang terpenuhi gitu ya, terpenuhi kolagen kita untuk menutupi usia tua kita yang karena kolagen turun, karena menopause juga kolagen semakin turun. Nah, akan mengatasi ya, walaupun tidak membuat kulit kita menjadi kinclong gitu, enggak, tapi paling tidak kerutnya nggak terlalu banyak. Terus satu lagi mungkin rambut juga sering rontok. Biasanya makin tipis terus makin rontok. Ya, karena estrogennya turun. Estrogen turun membuat rambut lebih rapuh. Nah, kalau seperti itu juga perlu karena kolagen juga ya, rambutnya perlu zat besi sebenarnya untuk rambut yang bagus, dan perlu sampo khusus ya buat rambut yang rontok seperti itu. Kan tadi juga misalnya persiapan nih sebelum premenopause, mungkin mulai kapan sih kita memulai hidup sehat itu? Kalau misalnya mungkin telat nih di umur 20-an, kira-kira masih bisa ada kesempatan tuh di umur berapa sih, Dok? Untuk memulai itu? As soon as possible lah pokoknya. Jadi kalau sadarnya sekarang ya mulai sekarang. Jangan nunggu besok gitu ya. Jadi bisa sekarang ya kita mulai sekarang. Jadi memang jangan melakukan perubahan itu terlalu drastis gitu ya. Jangan hari ini nge-gym 5 jam terus 5 minggu gak ngapa-ngapain gitu. Enggak juga. Jadi ya 30 menit lah sehari cukup ya. Jadi itu akan membantu kita sebenarnya. Jadi dengan kita olahraga sebenarnya endorfin kita keluar. Endorfin keluar dan kita jadi nyaman, kita jadi nyaman ya, seperti itu.
Nah, terus terkait kesadaran reproduksi khususnya wanita juga yang sudah mulai menopause, apakah dari masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, apalagi di Kota Malang ini ya dok ya, udah banyak yang aware nih tentang hal ini. Terus peran edukasi kita tuh seperti apa sih dok terkait menopause nih? Saya belum mengadakan penelitian sih tentang ini ya, tapi kalau melihat bahwa dari statistik sebenarnya angka harapan hidup perempuan itu kan lebih tinggi daripada daripada laki-laki ya, sehingga masa hidup perempuan itu lebih lama dibanding laki-laki. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perempuan hidup lebih lama dengan menopausnya, dengan segala macam dampaknya seperti itu, sehingga ya alhamdulillah kita diberi umur panjang oleh Allah ya, tapi tentu harus berkualitas ya seperti. Jadi sejak kapan kita mempersiapkannya? Sejak dini. Jadi maksudnya sejak misalnya yang sudah umur 20 tahun sadar bahwa dia akan menopause, ya sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti itu, perilaku yang sehat ya. Jadi dengan begitu dia punya cadangan nih seperti itu. Berarti belum ada data khusus ya dok, kalau misalnya dari dokter sendiri untuk terkait aware-nya masyarakat terutama di Kota Malang ini terkait menopause ini. Saya belum melakukan penelitian sih. Siapa tahu nanti. Kalau misalnya dari pasien-pasien yang panjenengan nih dok, apakah ada cerita-cerita gitu tentang apa? Menopause-nya ini? Ada sih, kadang kalau biasanya yang datang itu, dok, dia langsung nembak, dok saya menopause ya dok, dok saya kalau peri jarang, saya pramenopause ya dok, dia bilang sering begitu. Jadi berarti mereka sudah aware terkait ya itu. Biasanya jadi karena head yang kacau itu, jadi mereka datang karena head yang kacau dan umurnya sudah mendekati 50, jadi mereka aware-nya di situ. Jadi mungkin karena ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya, dengan saudara, atau dia dengan teman-temannya seperti itu. Jadi, menopause itu gejalanya kayak gini nih, gitu. Jadi mereka sudah ada aware, tapi biasanya dari head yang kacau. Jadi bukan dari kayak misalnya yang gejala yang lain itu ya, ada kayak jarang banget yang datang, dok saya kok muka saya kok panas ya? Hampir nggak pernah, saya nggak pernah ketemu itu. Kok saya gemukan ya dok? Kok saya makin kalau gemuknya sih kan nggak ke saya, biasanya kena penyakit dalam. Kalau gemuk ini biasanya bilang gitu. Kadang kalau itu, iya dok ini kok berat badan saya cenderung naik ya, dia bilang gitu. Oh iya bu, menopause emang cenderung gampang naik berat badannya. Berarti gitu. Bukan ke panjenengan ya? Ke penyakit dalam malah ya boleh sih ya, sebenarnya dengan mengatur ini ya, mengatur pola makan sama aktivitas sebenarnya. Ya, terus mungkin pesan yang ingin disampaikan gitu untuk sobat sehat dan penonton semuanya, terutama para kaum wanita yang akan mengalami menopause maupun yang sekarang sudah menopause atau yang akan mendekati menopause itu apa dok? Ya. Sebenarnya kalau saya merasa ya, dengan menopause itu justru kita bisa lebih dekat ya dengan Allah, karena kita kan nggak akan terputus lagi nih ya ibadahnya. Jadi sholatnya rutin, terus kemudian puasanya udah nggak punya utang gitu ya. Kalau mau umroh atau haji udah nggak mikir harus menunda ya kan, pakai KB kan itu sudah. Jadi kalau saya melihat justru positifnya di situ. Jadi ya positifnya di situ. Terus jangan merasa bahwa kemudian menopause membuat dia jadi perempuan tidak berharga, tidak. Apalagi kayak makin nggak dianggap, seperti itu. Jadi memang sebenarnya perlu ya komunikasi dengan pasangan ya. Tentang tadi misalnya nyeri ketika hubungan itu harus disampaikan. Jadi ngobrol dengan pasangan itu memang harus ya, supaya supaya nggak ngerasa sendiri. Ya, jadi tapi jangan ngobrol di medsos. Itu bahaya itu. Jadi panjang ceritanya nanti ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian ya carilah circle yang sehat, komunitas yang justru komunitas yang positif ya. Jangan kemudian yang ngajak gibah gitu. Betul. Jadi jangan itu ya, dok, ya? Jangan yang ngajak dosa gitu ya. Jadi yang ngajak yang memang memberi kebaikan, dan kita bisa lebih bermanfaat loh ke orang lain walaupun kita sudah menopause gitu. Ya mungkin dari dokter ada kayak komunitas di Malang gitu yang buat para wanita menopause, mungkin ada info gitu? Saya belum tahu ya. Saya belum tahu ada info-info tentang itu ya. Tapi paling tidak saya sering kalau misalnya ada pasien saya, ibu silahkan kalau mau
kalau ada apa-apa bisa deh ngomong sama saya misalnya gitu. Jadi beberapa pasien kan seperti itu. Jadi biar nggak sendiri. Jadi biar nggak benar-benar sendiri dan Ya, merasa diri ya. yang sangat itu ya. Sangat Dok, ya. nggak apa udah menopause Udah. kayak habis Terus- manis sepah dibuang Iya, gitu. kayak Oh, enggak jelek dong. banget gitu. Enggak Kan lah. biasanya kan kayak gitu dong. Nggak Apalagi usah kalau ngerasa misalnya gitu lah. obrolannya nggak nyambung gitu sama Ya kadang-kadang pasangan gitu. gitu. Nah, kadang-kadang merasa gitu karena memang perempuan selama menopause cenderung lebih gampang, lebih kelihatan lebih tua down gitu. dan lebih tua kelihatan daripada Oh, daripada laki-laki. laki-laki ya. Iya, betul. Menarik sekali ya dok terkait menopause ini. Ternyata banyak banget bahasannya selain harus menyiapkan diri sedari dini Iya. terkait kesehatan reproduksi, terus konsumsi makanannya Iya. bagaimana, terus persiapan diri sendiri Iya, itu pun betul. juga ya. Iya, Ini benar-benar harus antisipasinya itu benar-benar disiapkan sekali. iya. Jadi mungkin buat para kaum wanita, terutama para sobat sehat, harus benar-benar diperhatikan lagi ya terkait pola makan, terus habis itu aktivitasnya bagaimana. Dan ini terutama buat oma-oma juga yang sudah mengalami menopause, itu juga harus lebih love yourself. Ya, Jadi benar-benar mencintai dirimu sendiri, jangan pernah menganggap dirimu itu sendiri. Karena betul. kita semua itu berdampingan dan pasti adalah teman cerita Iya. gitu. Tapi yang ditandai juga harus teman cerita yang positif. Betul. Dan mencari kegiatan-kegiatan juga yang Positif, positif. ya. Jadi meskipun nih udah menopause nggak usah ambil pusing ya dok ya. Ya, Jadi harus tetap cantik dan bugar. ya, setuju. Jadi mungkin terima kasih banyak untuk Dokter Kusuma yang udah Sama. sharing ilmu terkait menopause kali ini di podcast RSU UMM, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman buat like, komen, dan subscribe serta share ya. Dan tetap semangat, tetap sehat. Dan saya Dr. Alia serta Dr. Kusuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.